Miss Ririn dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang emotion. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Angeline, Helena, Octaviana, Rehan, dan saya Yulia. Yang pertama yaitu emotion. Emosi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang artinya menggerakkan. Sebelum abad 18, emosi itu adalah suatu aktivitas atau proses mental yang kaitannya dengan bagaimana tubuh kita memberikan respon ke hal-hal atau stimulus di luar dari tubuh kita. Kemudian, ini ada 3 komponen respon dari emosi. Yang pertama, behavioral, di mana memang ada tingkah laku tertentu atau gerakan tertentu yang kita lakukan sebagai respon yang sesuai dengan situasi yang memicunya. Yang kedua ada autonomic. Komponen ini memfasilitasi komponen behavioral dan memberikan alokasi energi yang dibutuhkan kalau memang ada gerakan tertentu yang butuh dilakukan dengan spontan atau dengan cepat. Dan yang ketiga, hormonal. Komponen hormonal ini yang menguatkan respon otonomik yang kedua tadi. Dan jika kita lihat, ketiga komponen ini saling berkaitan gitu ya. Nah, kemudian ini limbic system. Di dalam limbic system ini ada beberapa komponen, yaitu ada thalamus, hipotalamus, frontal lobe, dan ada olfactory bulb, ada amigdala, dan juga hippocampus. Dan di sini kita akan membahas tentang amigdala. Amigdala adalah struktur otak yang ukurannya kecil, tapi dia peranannya untuk regulasi emosi sangat sentral. Kemudian yang kedua ada fear and the amygdala. Nah, di sini respon emosional di sini adalah rasa takut. Rasa takut ini itu dikendalikan oleh amigdala. Dan berikut ini kita akan belajar 3 area utama dari amigdala. Yang pertama ada lateral nucleus, yaitu area amigdala yang menerima informasi dari semua area korteks. Kemudian dia mengirim informasi ke basal nucleus dan area lain di otak. Yang kedua ada basal nucleus. Dia menerima informasi dari lateral nucleus dan mengirim informasi juga ke central nucleus dan ke VMPFC. Yang ketiga ada central nucleus yang merupakan struktur otak yang paling penting untuk ekspresi emosi yang dipicu oleh stimulus aversif. Aversif itu adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman, dan juga sangat tidak disukai. Nah, kita bisa lihat di sini ada lateral nucleus, basal nucleus, dan juga central nucleus. Di sini lateral nucleus dia mendapat informasi dari cerebral cortex dan juga dari thalamus dan hippocampus. Nah, thalamus dan hippocampus ini tuh yang ada di limbic system tadi ya, yang barengan sama amigdala. Nah, setelah dia menerima informasi, dia meneruskan ke beberapa tempat, yaitu ada ke basal nucleus, ada ke central nucleus, ada ke frontal striatum, dan ada ke ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC. Ventral striatum itu adalah area yang di dalamnya ada nucleus accumbens, ada sebagian dari caudate, sebagian dari putamen, dan olfactory tubercle. Nucleus accumbens dianggap sebagai bagian utama dari ventral striatum. Nucleus accumbens juga dianggap sebagai mediator saraf antara motivasi, proses emosional, dan tindakan. Sedangkan ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC itu adalah bagian otak yang dipelajari secara intensif dalam pengaturan emosi, motivasi, reward system, proses informasi, dan juga pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini ada basal nucleus. Basal nucleus ini itu menerima informasi dari lateral nucleus, yang kemudian dia meneruskan ke central nucleus dan juga meneruskan ke VMPFC. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lateral nucleus ini itu
Dia bisa langsung mengirim informasi ke sentral nukleus, tapi dia juga bisa melalui basal nukleus dulu, baru diteruskan ke sentral nukleus. Begitupun juga ke VMPFC ini ya. Jadi lateral nukleus ini bisa langsung ke VMPFC, dia juga bisa ke basal nukleus dulu, baru diteruskan ke VMPFC. Nah, kemudian ini ada sentral nukleus. Dia itu menerima informasi dari lateral nukleus dan juga basal nukleus. Yang selanjutnya, dia akan mengirimkan informasi ke banyak area di struktur otak kita. Kemudian akan dipresentasikan oleh Angeline. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana bagian dari amigdala tadi berinteraksi dengan bagian otak lainnya melalui ilustrasi reward system berikut. Bisa terlihat dalam ilustrasi berikut, terdapat area kuning yang kita sebut sebagai dopaminergic regions yang terdiri dari ventral tegmented area dan substantia nigra. Nah, kedua area tersebut ini menghasilkan dopamin. Nah, kemudian dopamin tersebut dikirim melalui jalur kuning ini yang ada tanda panah ini yang kita sebut sebagai dopaminergic projections. Dopamin ini nantinya akan diterima pada area berwarna biru yang bisa kita lihat di gambarnya ada PFC, prefrontal cortex, dorsal striatum, lalu ada amigdala, dan juga ventral striatum nucleus accumbens. Nah, proses penerimaan dopamin ini nantinya akan membuat amigdala itu bisa menilai apakah suatu peristiwa itu sifatnya reward atau motivasi. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kalau kita berbicara tentang emosi takut dan berbagai respon perilaku yang muncul, sebenarnya hal itu terjadi karena adanya peran penting dari sentral nukleus dari amigdala. Nah, bagian inilah yang mengirimkan sinyal ke berbagai otak dan sistem tubuh kita. Nah, pada gambar yang terlihat di sini, bagian kiri menunjukkan daerah otak yang menerima input dari amigdala, sementara bagian kanan memperlihatkan respon fisiologis dan perilaku yang dihasilkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengirimkan sinyal ke lateral hypothalamus. Ini untuk mengaktifkan saraf simpatik. Efeknya jantung berdebar, nafas jadi lebih cepat, dan wajah bisa tampak pucat. Juga mempengaruhi area dorsal motor nucleus of vagus. Ini yang berkaitan dengan aktivitas parasimpatik. Efeknya bisa berupa mual atau keinginan untuk buang air kecil maupun air besar. Nah, lalu juga mengaktifkan parabrisial nucleus. Ini yang meningkatkan frekuensi pernafasan. Efeknya nafas menjadi cepat, misalnya seperti saat kita panik gitu ya. Nah, selanjutnya mengirimkan sinyal ke ventral tegmental area atau VTA. Ini menggunakan neurotransmitter dopamin. Kemudian juga berhubungan dengan locus coeruleus. Ini penghasil norepinefrin. Fungsinya itu untuk menjaga otak tetap waspada atau dalam kondisi vigilance terhadap ancaman yang mungkin terjadi gitu ya. Selain itu juga terhubung dengan dorsolateral tegmental nucleus dan yang paling bawah ini nukleus basalis, ini dua area yang berperan dalam aktivasi kortikal. Nah, DLT ini menggunakan neurotransmitter asetilkolin yang membantu meningkatkan kesiapan dan perhatian otak. Ini yang berperan dalam aktivasi kortikal. Jadi membuat otak itu lebih siap mengambil keputusan yang cepat gitu ya. Berikutnya nukleus reticularis pointis caudalis ini yang terlibat dalam reaksi terkejut gitu. Nah, misalnya saat kita mendengar suara petir yang keras, tubuh kita itu seperti melonjak atau menutup mata secara refleks gitu ya. Itu hasil dari aktivasi jalur ini. Kemudian periquedectal gray matter atau PIG. Ini berperan dalam menghasilkan respon freeze, yaitu pembukuan tubuh. Contohnya, ketika kita melihat ular di depan mata gitu, tubuh mendadak kaku dan diam, nggak bergerak gitu ya. Kemudian juga mengirim sinyal ke trigeminal dan facial motor nuclei. Ini yang mengatur ekspresi wajah takut. Selain itu juga mempengaruhi paraventricular nucleus atau VVN di hypothalamus. Ini yang berperan penting dalam mengatur respons stres hormonal. Jadi dari PVN ini dia nanti memicu keluarnya ACTH dan kortisol. Ini membantu tubuh itu tetap punya energi dan
daya tahan menghadapi stres. Jadi dari keseluruhan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ekspresi emosional terutama rasa takut itu muncul secara otomatis tanpa perlu disadari. Nah, hal ini karena peranan dari sentral nukleus dari amigdala yang mengirimkan sinyal ke berbagai area otak sehingga seluruh tubuh kita bereaksi secara serentak baik secara fisiologis maupun perilaku. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Raihan Hafiz akan membawakan materi selanjutnya. Di sini ada fear dan amigdala. Menurut John B. Watson, rasa takut adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi, hampir semua rasa takut itu kemungkinan kita peroleh secara sosial. Sebagian besar rasa takut manusia tidak berasal dari pengalamannya langsung. Contohnya misal ada anak yang takut terhadap hewan tertentu. Kita ambil contoh ular. Ada anak bisa takut kepada ular bukan karena si anak tersebut pernah digigit, melainkan karena si anak melihat orang lain takut juga terhadap ular. Hal ini berkaitan dengan observational learning yang terkait dengan mirror neuron, yaitu neuron yang aktif ketika kita melakukan sesuatu atau melihat orang lain melakukannya, dan amigdala di sini berperan dalam merekam dan mengingat pengalaman menakutkan. Selanjutnya, kita masuk ke materi anger, aggression, and impulse control. Yang pertama ada aggression, yaitu agresi. Pengertian agresi. Agresi di sini adalah perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai individu lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks neuropsikologi, agresi bukan hanya perilaku sosial, tapi juga hasil dari aktivitas sistem otak dan kimia otak, yaitu neurotransmitter yang mengatur emosi, impuls kontrol, dan dorongan naluriah. Dan juga ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis dan genetik, yaitu faktor keturunan. Agresi memiliki komponen genetik yang sebagian besar terkait dengan insting reproduksi dan juga pertahanan diri. Kesimpulannya, kecenderungan untuk berperilaku agresif sebagian berasal dari sifat biologis manusia untuk melindungi diri dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada peran neurotransmitter dan juga serotonin. Serotonin berperan penting dalam menghambat perilaku agresif. Rendahnya kadar serotonin di otak sering dikaitkan dengan meningkatnya impulsivitas dan juga tindakan agresif. Ada sistem serotonergik yang membantu mengendalikan dorongan emosional agar seseorang tidak mudah bertindak agresif. Yang terakhir ada peran otak. Ada amigdala. Di sini amigdala berperan sebagai munculnya reaksi emosional spontan dan intens seperti amarah atau kekerasan. Amigdala berperan sebagai bagian otak yang memicu kemarahan dan reaksi emosional yang keras, terlibat dalam munculnya reaksi emosional spontan dan intens, seperti amarah atau kekerasan sehingga terjadinya agresi tersebut. Yang kedua ada prefrontal cortex, itu tingkatan keterampilan pemecahan masalah dan ambil keputusan yang lebih baik. Di sini prefrontal cortex berperan dalam mengendalikan perilaku emosional, pengambilan keputusan, dan pertimbangan sosial. Kerusakan pada VMPFC dapat menyebabkan hilangnya kontrol perilaku dan keputusan impulsif. Kesimpulannya, amigdala matang lebih awal dalam perkembangan sejak masa kanak-kanak. Prefrontal cortex baru matang sepenuhnya pada akhir masa remaja atau awal dewasa muda. Itulah sebabnya pada masa remaja sering lebih impulsif dan emosional. Karena sistem pengendalian atau prefrontal cortex-nya belum sepenuhnya berkembang untuk menahan dorongan emosi dari amigdala. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Impuls kontrol adalah kemampuan untuk menahan dorongan untuk bertindak berdasarkan keinginan sehingga seseorang dapat berhenti sejenak dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Nah,
Salah satu bagian otak yang berperan dalam hal ini yang merupakan subbagian dari prefrontal cortex adalah ventromedial prefrontal cortex. Dia yang berperan membantu kita melihat konsekuensi negatif dari yang kita lakukan. Analoginya seperti rem otak gitu ya, membantu kita untuk berhenti sejenak sebelum bertindak berdasarkan emosi dalam hal ini terkait kemarahan dan agresi, dan juga kontrol dorongan untuk melakukan hal yang sifatnya kasar, sehingga nantinya keputusan yang diambil itu bijak dan sesuai dengan konteks sosial. Lalu pertanyaannya bagaimana jika area ini rusak? Apa dampaknya? Nah, mari kita lihat salah satu contoh nyata gitu ya dari kerusakan ini, yaitu kecelakaan kerja yang dialami oleh Phineas Gage di tahun 1848. Jadi Gage ini adalah seorang mandor konstruksi rel kereta api yang digambarkan pada saat itu sedang bekerja mengawasi persiapan peledakan untuk meratakan jalur rel. Nah, salah satu alat ledak di area tersebut itu meledak gitu di luar dari dugaan. Dan akibat dari ledakan itu, satu batang besi yang ada di area itu menembus sisi kiri wajah Gage, kemudian melintasi bagian otaknya terutama pada area otak ventromedial prefrontal cortex, dan keluar dari atas tengkoraknya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ajaibnya Gage itu selamat dari kecelakaan tersebut, akan tetapi akibat dari kecelakaan ini secara drastis itu mengubah kepribadiannya gitu ya. Nah, Gage yang sebelumnya itu orang yang serius, rajin dan bersemangat dalam bekerja gitu, energik. Namun setelahnya dia menjadi kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab dan egois atau tidak memikirkan orang lain. Nah, case ini tuh menjadi bukti nyata bahwa ventromedial prefrontal cortex itu berperan besar dalam mengontrol perilaku, membantu kita melihat konsekuensi negatif dari yang kita lakukan dalam hal ini terkait kemarahan dan agresi, dan juga kontrol dorongan untuk melakukan hal yang sifatnya kasar, sehingga nantinya keputusan yang diambil itu bijak dan sesuai dengan konteks sosial. Selanjutnya communication of emotion, silakan. Halo, aku Helena. Aku ingin mempresentasikan communication of emotion. Communication of emotion yaitu adalah proses penyampaian emosi seseorang kepada orang lain melalui ekspresi wajah, suara, bahasa tubuh, dan kata-kata. Di sini ada bentuk komunikasi emosi, yaitu ada di ekspresi wajah, senyum ketika senang, alis berkerut ketika marah, nada suara, nada tinggi saat panik, dan nada rendah saat sedih. Ada bahasa tubuh, postur tubuh tertutup saat malu, tegang saat takut, dan ada juga dari kata-kata, yaitu contohnya kayak, aku seneng banget hari ini. Dan selanjutnya ada gangguan atau hambatan komunikasi emosi. Nggak semua komunikasi emosi berjalan lancar. Kadang orang menyembunyikan perasaannya atau kita salah menafsirkan emosi orang lain. Dan budaya juga mempengaruhi seberapa bebas seseorang mengekspresikan emosi. Di sini juga ada mirror-neuron system, yaitu sekelompok neuron di otak yang aktif baik saat kita melakukan suatu tindakan maupun saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Jadi otak kita meniru atau memantulkan tindakan orang lain bahkan hanya dengan mengamatinya. Di mana sih letak mirror neuron? Yaitu ada di premotor cortex, inferior parietal lobule, dan inferior frontal gyrus. Fungsi utama neuron sistem yaitu memahami tindakan orang lain, dan empati dan emosi sosial, pembelajaran imitatif, dan bahasa dan komunikasi. Contoh nyata mirror neuron system, yaitu kesimpulannya mirror neuron system membantu kita terhubung secara emosional dan sosial. Tanpa sistem ini, interaksi kita dengan orang lain akan terasa sangat berbeda. Nah, saya akan membahas terkait feelings of emotions. Khususnya saya akan membahas teori James Lang. Jadi pada teori ini adalah teori emosi yang menyatakan bahwa perilaku dan respons fisiologis secara langsung itu ditimbulkan oleh situasi, dan perasaan emosi itu sendiri muncul sebagai feedback dari perilaku dan respons fisiologis tersebut. Inti dari teori ini tuh sebenarnya adalah kita sebagai individu bisa merasakan emosi itu karena tubuh kita bereaksi terlebih dahulu. Mungkin untuk gambaran lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui diagram berikut ya. Jadi kita bisa lihat nih pada saat kita sebagai individu berada di suatu kejadian yang men-trigger kita,
biasanya otak kita tuh akan menerima stimulus dari kejadian tersebut yang akan merangsang nih 3 respons emosi seperti yang udah dijelaskan di awal sebelumnya. Yang pertama itu ada muscles yang akan menghasilkan respons berupa gerakan. Lalu yang kedua ada autonomic nervous system yang akan menghasilkan respons berupa autonomic response. Dan yang ketiga itu ada endocrine system yang akan menghasilkan respons berupa produksi hormon. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba memahaminya melalui skenario berikut ya. Jadi pada suatu hari ada seorang anak bernama Budi yang sedang berjalan melewati sawah. Nah, saat sedang melewati daerah semak-semak tersebut, Budi tidak sengaja bertemu dengan ular. Nah, pada saat bertemu dengan ular, pertemuan dengan ular ini itu sebenarnya adalah event that produce emotions. Nah, pada saat Budi bertemu dengan ular, otak Budi itu akan menerima stimulus yang akan mengaktifkan 3 respons emosi tadi. Nah, yang pertama itu ada muscles. Nah, yang dihasilkan itu apa? Otot tubuh Budi mulai menegang dan memicu juga perilaku untuk menghindar nih dari si ular. Nah, yang kedua itu ada autonomic nervous system. Nah, pada autonomic nervous system ini, sistem saraf simpatik akan memicu detak jantung supaya lebih cepat sehingga tubuh dari si Budi ini bersiap untuk merespon terhadap bahaya si keberadaan ular ini. Nah, yang ketiga itu ada endocrine system. Jadi, Budi, kelenjar adrenal yang dimiliki oleh Budi itu memproduksi hormon adrenalin dan kortisol. Nah, setelah Budi mengalami 3 respons emosi ini yang muncul dari muscle, autonomic nervous system, dan endocrine system, Budi tuh akan menyadari kalau ketiga persepsi tadi itu merupakan rasa takut yang dia alami. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Halo, di sini aku mau lanjut untuk menjelaskan emotion and memory. Di sini aku mau jelasin emotional salience. Emotional salience adalah tingkat pentingnya suatu stimulus secara emosional sehingga stimulus tersebut lebih cepat menarik perhatian dan lebih mudah diingat dibanding stimulus yang netral. Di sini ada bagian otak yang terlibat dalam emotional salience, yaitu satu ada amigdala, memproses emosi terutama rasa takut, dan yang kedua ada prefrontal cortex, membantu menilai stimulus emosional dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada hipokampus, berperan dalam penyimpanan memori jangka panjang. Amigdala secara khusus akan menguatkan penyimpanan memori jika stimulus yang diterima punya muatan emosi tinggi. Amigdala dan hipokampus bekerja sama dengan membentuk memori emosional. Emotional salience membuat pengalaman yang bermakna secara emosional menjadi mudah diingat. Yang ketiga ada emotional salience dan memori. Stimulus emosional, memori jangka panjang, dan flashbulb memori, ingatan jelas tentang peristiwa emosional. Emotional salience memperkuat memori. Contohnya kita sering ingat dengan sangat jelas peristiwa penting yang emosional, seperti hari kelulusan atau kecelakaan. Ini disebut flashbulb memori. Jadi emotional salience menjelaskan kenapa kita cenderung fokus dan mengingat hal-hal yang menyentuh emosi. Ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari belajar, membuat keputusan, sampai memahami perilaku orang lain. Kesimpulannya, dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih sadar bagaimana perasaan kita mempengaruhi cara kita belajar, berperilaku, dan mengingat masa lalu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga review materi yang kami bawakan terkait emosi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam belajar. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan.